seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Nah. Bayangkan sebuah kota megah dengan tembok tinggi yang menjulang berdiri kokoh selama lebih dari 1000 tahun. Kota ini adalah Konstantinopel, ibu kota dari Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium, yang telah lama menjadi benteng terakhir dunia Kristen di timur. Namun, pada tahun 1453, takdir kota ini berubah selamanya ketika Sultan Mehmed II dari Kesultanan Utsmaniyah memimpinnya menuju kejatuhan. Sultan Mehmed II yang kelak dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk naik takhta pada usia 19 tahun. Ia adalah pemimpin muda yang cerdas, ambisius, dan memiliki impian besar, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Kota ini telah lama menjadi target penguasa muslim sebelumnya, tetapi tembok raksasanya selalu berhasil mengagalkan serangan. Namun, Mehmed memiliki keunggulan yang tidak dimiliki para pendahulunya, yaitu senjata baru yang akan mengubah sejarah perang. Meriam raksasa. Dengan meriam yang dibuat oleh insinyur asal Hungaria bernama Orban, Mehmed yakin ia bisa menembus tembok yang dianggap tak tertembus itu. Pada awal tahun 1453, Mehmed II mulai mengerahkan pasukan. Ia mengumpulkan sekitar 80.000 hingga 100.000 tentara, termasuk pasukan elit Jenisari. Sebagai persiapan, ia juga membangun benteng Rumeli Hisari di sisi Eropa Selat Bosporus untuk memblokade bantuan dari dunia Kristen. Sementara itu, Konstantinopel dipimpin oleh Kaisar Konstantinus XI Palaiologos yang hanya memiliki 7.000 pasukan untuk mempertahankan kota. Kekaisaran Bizantium saat itu sudah sangat lemah, dan meskipun Kaisar meminta bantuan dari kerajaan Kristen lainnya, hanya sedikit yang datang menolong. Pada 6 April 1453, pasukan Utsmaniyah tiba di depan tembok Konstantinopel. Kota ini dilindungi oleh tembok Theodosius, sistem pertahanan berlapis yang terdiri dari parit, tembok luar, dan tembok dalam yang sangat kokoh. Meriam raksasa Mehmed segera mulai menembaki tembok kota. Suara dentuman keras mengguncang daratan, dan setiap hari, bagian-bagian kecil dari tembok mulai runtuh. Namun, para tentara Bizantium dengan gigih memperbaikinya setiap malam. Mehmed juga menggunakan taktik cerdik. Ia membangun jembatan poton untuk membantu armada kapal Utsmaniyah lebih dekat ke kota. Bahkan, dalam aksi yang mengejutkan dunia, pasukannya mengangkut kapal melewati daratan berbukit untuk memasuki Teluk Tanduk Emas, tempat yang dianggap aman oleh Bizantium. Pada Mei 1453, setelah lebih dari 50 hari pengempungan, Mehmed memutuskan melakukan serangan terakhir pada 29 Mei 1953. Saat fajar menyingsing, gelombang pasukan Utsmaniyah mulai menyerang. Tembok yang sudah hancur di berbagai tempat menjadi titik masuk bagi pasukan Sultan. Pertempuran sengit terjadi di gerbang Este Romanus, di mana Janisari Utsmaniyah bertempur mati-matian melawan para pembela kota. Kaisar Konstantinus XI sendiri turun ke medan perang untuk mempertahankan kota, tetapi ia akhirnya gugur dalam pertempuran dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Saat prajurit Utsmaniyah berhasil masuk ke dalam kota, mereka segera mengibarkan bendera kesultanan di atas benteng. Warga kota berlarian mencari perlindungan, sementara beberapa tentara Bizantium melarikan diri melalui laut. Ketika kota sudah dikuasai, Sultan Mehmed II memasuki Konstantinopel dengan megah. Ia langsung menuju Hagia Sophia, gereja terbesar di kota, dan mengubahnya menjadi masjid sebagai simbol kemenangan Islam. Namun, Sultan tidak membiarkan kotanya hancur. Ia memerintahkan pasukannya untuk menghentikan penjarahan setelah beberapa hari dan berjanji untuk membangun kembali kota tersebut sebagai ibu kota baru Utsmaniyah. Ia juga memberi kebebasan beragama kepada umat Kristen yang masih tinggal di sana. Dengan jatuhnya Konstantinopel, Kekaisaran Romawi Timur berakhir. Setelah lebih dari 1000 tahun berdiri, kota ini kemudian menjadi Istanbul, pusat peradaban Islam dan ibu kota Kesultanan Utsmaniyah selama berabad-abad. Penaklukan ini bukan hanya kemenangan militer biasa, tetapi juga simbol berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya era baru dalam sejarah dunia. Mehmed II, yang masih sangat muda saat itu, telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai salah satu penakluk terbesar sepanjang masa.